Halo sahabat Profit Shooter, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini Bani Dupian di KSSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan membahas sebuah prospek perusahaan yang bergerak di bidang baja, ya, produksi baja. Jadi perusahaan ini merupakan emiten plat merah. Nah, jadi teman-teman pasti sudah tahu nama perusahaan ini adalah Krakatau Steel, ya, dengan kode emiten KRAS, ya, kita sebut saja KRAS. Nah, jadi seperti apa cerita menariknya? Nanti kita akan bahas dari berita, kemudian kita rangkumkan sehingga terbentuk sebuah cerita menarik, ya. Jadi teman-teman silahkan tonton video ini sampai habis. Sebelumnya jangan lupa like, kemudian komen dan subscribe apabila nanti teman-teman dapatkan manfaat dan juga insight-insight baru dari video yang saya buat. Dan silahkan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading. Oke, stay tune terus. Baik rekan-rekan, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa video kali ini akan membahas KRAS, ya, Krakatau Steel. Nah, jadi sebenarnya kita akan membahas dari dua segmen dulu, ya. Artinya kita berpikir sebagai seseorang yang pesimistik dan optimistik. Nah, saya akan mulai dulu dari yang pesimistiknya dulu. Nah, jadi sebenarnya KRAS ini kan dia kalau memproduksi dia menggunakan yang namanya blast furnace, ya. Artinya biji besinya itu diolah ke dalam furnace. Jadi nanti akan terbentuk produk antara. Nah, jadi produk antaranya itu bisa yang namanya slab, kemudian ada billet dan juga bloom. Nah, memang keras ini dari dulu memang bermasalah di blast furnace-nya ini. Kenapa? Karena sejak awal dibangun saja, ya, blast furnace ini sudah menghabiskan anggaran sekitar 10 triliun. Blast furnace-nya ini sangat memiliki cerita, ya, yang berdampak sangat bisa kita katakan negatif kepada si KRAS, ya. Jadi bukan karena blast furnace itu tidak memiliki fungsi, tetapi karena pada saat awal dibangun memang sudah sangat kontroversial. Nah, jadi blast furnace ini dia menggunakan metode pembakarannya yaitu adalah basic oxygen furnace. Nah, jadi untuk basic oxygen furnace ini sangat mahal, ya. Jadi pada saat blast furnace dibangun itu kan harus ada dibangun juga fasilitasnya untuk pembakarannya. Nah, digunakanlah basic oxygen furnace. Tapi untuk basic oxygen furnace ini sampai di tahun 2022 ini masih belum selesai. Dan untuk melanjutkan pembangunannya itu digunakan harus mencari investor atau mencari dana baru, ya, bisa dari pemerintah atau investor itu sebesar sekitar 100 juta dolar. Restrukturisasi hutang, ya, sebesar 31 triliun. Nah, ini menjadikan pembangunan lanjutan dari basic oxygen furnace ini menjadi sangat mahal. Nah, selain itu juga karena tadi sudah tidak bisa dibangun, ya, basic oxygen furnace, dan juga untuk sumber energinya yang dimana menggunakan listrik dan juga natural gas. Nah, itu sangat tersendat, ya, karena memang pasokannya saat ini kurang memadai. Nah, jadi manajemen KRAS diharapkan untuk bisa mencari alternatif energi lainnya untuk bisa melanjutkan blast furnace dengan metode basic oxygen furnace ini. Nah, sementara dari tahun 2019 blast furnace ini akhirnya dihentikan secara sementara sampai menemukan fasilitas lain basic oxygen furnace tadi.
agar bisa menekan biayanya. Karena setelah dihitung-hitung juga, slab ya, tadi ada bahan antara slab, kemudian billet, dan juga belum tadi, itu ternyata cost untuk produksinya jauh lebih tinggi ketimbang jualnya. Jadi kan kita bisa jual slabnya itu ke luar negeri, bisa ekspor. Nah ternyata cost produksi slabnya tadi jauh lebih mahal, di atas harga pasar ekspor untuk billet. Otomatis ini juga menjadi tidak menguntungkan bagi si keras. Nah, jadi ada juga tuduhan bagi keras karena keras dianggap menyelundupkan baja impor dari Cina, ya. Jadi dikiranya keras ini sedang menjadi trader baja, ya, karena blast furnace sedang dihentikan dan juga produksi slab hasil jualnya itu karena berfluktuasi, jadi dianggap tidak menguntungkan sehingga dituduh untuk trader. Dituduh menjadi trader baja. Ya nanti biarkanlah waktu yang menentukan ya bagaimana hasilnya. Nah, itu tadi kita bahas dari segi pesimistiknya ya, bahwa keras ini banyak sekali problemnya di sana, yang artinya jika tidak menemukan solusi bagi fasilitas blast oxygen furnace tadi, ya bisa jadi tidak menggunakan blast furnace-nya sama sekali, padahal sesuai sudah investasi tinggi di sana ya untuk membangun proyek blast furnace-nya itu di Kalimantan, tetapi tidak jadi digunakan. Nah, seandainya ditemukan alternatif tadi untuk fasilitas selain basic oxygen furnace, maka solusi akan terselesaikan. Kemudian juga apabila nanti ditemukan sumber energi alternatif lain, ya selain listrik dan natural gas, nah itu bisa menjadi solusi bagi keras untuk meningkatkan produksi dari bajanya. Nah, jadi sekarang kita berpikir sebagai optimistiknya dulu. Nah, jadi keuntungannya di sini adalah yang pertama itu adanya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Nah, jadi ceritanya Rusia itu kan merupakan produsen baja terbesar nomor 5 sedunia. Nah, sementara Ukraina nomor 14 terbesar di dunia. Nah, dengan adanya konflik tadi, otomatis produksi baja di Ukraina stop sama sekali. Demikian pula Rusia itu diembargo, tidak bisa mengirimkan bajanya ke dunia, khususnya Eropa. Nah, di sini menangnya keras ya, karena keras sejak tahun lalu, 2021 sudah mulai mengekspor baja ya dalam bentuk hot rolled coil ya HRC ke negara Eropa. Nah, jadi ceritanya karena Rusia mendapatkan embargo dari Eropa, otomatis Eropa mencari alternatif baja dari seluruh dunia. Nah, kebetulan keras sudah mengekspor duluan ke Eropa tahun 2021 sehingga sudah eksis duluan. Nah, sehingga ini meningkatkan penjualan dari keras dari segi ekspornya, ekspor bajanya, di mana tahun lalu itu meningkat ya, per kuartal satunya saja sudah menyentuh angka 187.000 ton baja yang diekspor ke Eropa, negara-negara Eropa. Nah, artinya di sini adalah apabila konflik antara Rusia dan Ukraina belum berakhir, maka bisa dipastikan konsumsi baja untuk negara-negara Eropa yang berasal dari keras akan meningkat, ya semakin meningkat. Karena juga saat ini kan sedang banyak dibangun fasilitas-fasilitas ya, jadi baja itu kan banyak digunakan untuk infrastruktur dan konstruksi dan lain sebagainya. Yang kemudian yang nomor 2 tentunya adalah dari CEO-nya, CEO dari kerasnya atau direktur utama keras. Nah, jadi pergantian CEO ini berhasil membalikkan kondisi keuangan keras yang dimana 8 tahun merugi dan akhirnya sudah mulai mencetak untung sejak tahun 2020 ya, 2020, 2021 dan 2022. Akan tetapi keuntungan ini mungkin saja berasal dari restrukturisasi hutangnya. Nah, jadi kan ada hutang sekitar 31 triliun yang harus dibayarkan, tapi dengan kemampuan CEO yang cekatan akhirnya bisa menjadikan hutang tadi bisa direstrukturisasi ya, sehingga menguntungkan bagi keuangan keras. Nah, dan yang terakhir adalah di mana saat ini Indonesia sudah mulai menerapkan stop pajak impor. Nah, jadi kebanyakan
Baja impor sebelumnya berasal dari Cina. Nah, Cina sendiri itu nomor satu ya untuk produsen atau produksi bajanya sedunia. Nah, jadi sangat banyak sekali baja yang masuk dari Cina sehingga pemerintah memutuskan untuk menyetop impor. Nah, ini juga tentunya menjadi sentimen positif bagi Kras agar bisa menggenjot produksi bajanya ya untuk kebutuhan domestik di Indonesia. Nah, tetapi dengan adanya tadi blast ya furnace tadi yang uh, sudah di stop ya sejak tahun 2019, ya tentunya bagaimana bisa memenuhi kebutuhan domestik. Nah, akhirnya si Kras menggandeng salah satu produsen ya baja dari Cina, Baowu Group. Nah, gitu. Jadi Baowu Group ini merupakan produsen baja terbesar di Cina dan juga di dunia. Nah, jadi dia sepakat ya, Baowu Group ini sepakat dengan Kras untuk mereaktivasi blast furnace tadi. Nah, jadi saat ini sedang digarap ya agar fasilitas dari basic oxygen furnace-nya jadi digunakan. Nah, karena jika basic oxygen furnace ini tidak jadi digunakan, maka perlu merombak lagi fasilitasnya. Nah, karena memang dari awal pembangunan blast furnace itu sudah sepaket istilahnya dengan basic oxygen furnace. Nah, tetapi jika ini basic oxygen furnace tidak jadi digunakan, maka harus merombak ya, harus merombak blast furnace-nya dari awal. Nah, jadinya kan rugi ya investasi yang besar 10 triliun di awal itu. Nah, jadi dengan digandengnya Baowu Group ini yang mau ya, yang bisa mereaktivasi dari blast furnace dengan fasilitas basic oxygen furnace ini, ya diharapkan nanti apabila baja impor itu memang sudah benar-benar di stop, maka mampu memenuhi kebutuhan domestik untuk kebutuhan baja. Nah, memang saat ini dari perhitungan manajemen dan juga dari perhitungan pemerintah, kira-kira diperlukan sekitar 15 furnace. Ya, 15 furnace untuk memenuhi kebutuhan baja domestik. Tapi dengan digandengnya Baowu Group ini, Bapak dipastikan nanti kebutuhan baja bisa terpenuhi, tentunya dengan gerakan lincah dan gesit dari CEO barunya dari Krakatau Steel diharapkan untuk membuat manuver-manuver baru, strategi-strategi baru agar dapat meningkatkan atau menumbuhkan penjualan dan juga laba dari Krakatau Steel. Nah, oke. Saya kira sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga video kali ini bisa memberikan wawasan, kira-kira bisa merangkum berita sekalian agar teman-teman tidak sulit ya, artinya tidak perlu mencari-cari berita lagi satu persatu. Saya harap video kali ini bisa merangkum berita tadi sehingga terbentuk sebuah cerita mengapa Kras ini patut kita investasikan tanpa kita menghilangkan resiko dan juga keuntungan. Ya, jadi risiko ini dengan kita berpikir sebagai seorang yang pesimistik, kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang risiko apa, potensi risiko apa yang akan dihadapi, dan juga kita berpikir sebagai optimistik, kita bisa mendapatkan gambaran-gambaran peluang dan juga proyeksi-proyeksi yang menguntungkan bagi perusahaan di masa depan. Nah, jadi sekian dulu dari saya. Semoga teman-teman terbantu. Ya, silakan teman-teman nyalakan lonceng dan belnya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan video-video terbaru dan update-update menarik seputar dunia investasi dan juga dunia trading di pasar modal. Saya Imadi Dupiandika, SSC Magister Management, mohon undur diri. See you on the next video. Bye-bye.